99,4 DigiWave Radio. Your digital soundscape. Din, kamu lihat nggak postinganku soal acara amal kemarin? Udah dapet 500 like. Seneng banget. Rasanya usaha kita nggak sia-sia. Aku lihat, Mi. Keren sih. Kamu emang peduli sama orang lain ya. Dan itu kelihatan banget dari acara kemarin. Tapi ada yang komen, katanya aku cuma caper biar dianggap baik. Ngebaca itu bikin aku langsung down. Ya ampun, Mia. Jangan terlalu diambil hati. Orang di sosmed kadang suka ngomong sembarangan. Kamu tahu kok tujuan kamu yang sebenarnya. Iya sih, tapi kenapa satu komen negatif bisa ganggu banget ya? Nah, sosial media emang gitu. Kadang bisa bikin senang, tapi juga bisa nyakitin. Jadi, sebenarnya sosial media itu teman atau musuh sih? ...99,4 DigiWave Radio, Your digital soundscape. pagi Sobat Sehat, balik lagi bareng aku Willy Dan aku Fafa di Rehat, Generasi Sehat. Fa, cuaca pagi ini cocok banget gak sih buat rebahan sambil dengerin radio? Tadi pas perjalanan aku kesini, itu tuh anginnya enak banget, seger gitu. Mana cahaya mataharinya gak bikin panas lagi. Wah, bener banget tuh Will. Pagi ini tuh emang rasanya adem banget, bikin good mood gitu loh. Cocok banget buat yang pengen santai-santai di rumah atau mau jalan-jalan di taman gitu. Cocok banget pokoknya. Bener banget tuh Fa. Ngomong-ngomong soal aktivitas pagi nih, kayaknya banyak dari kita yang pas bangun pagi langsung cek sosial media dulu. Kayak udah jadi kebiasaan gitu gak sih? Wah, bener banget tuh Will. Kadang aku juga suka gitu tuh, buka Instagram atau TikTok buat lihat updatean terbaru. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih ya, sosial media ini bisa jadi hal yang asik tapi kadang juga bikin pusing loh ya. Nah, itu dia yang mau diobrolin hari ini Sobat Sehat. Sosial media, teman atau musuh? Wah, menarik banget tuh Will buat dibahas. Sobat Sehat pasti punya akun sosial media dong ya, nggak mungkin enggak kan? Yap, kita bakal ngobrolin berbagai sisi sosial media. Apakah bisa jadi teman atau malah jadi musuh? Tentunya Will, bakalan ada pendapat dari para ahli dan pendapat teman-teman lainnya soal penggunaan sosial media ini. Plus tips dan triknya supaya Sobat Sehat bisa lebih bijak dan sehat pakai sosial media. Jadi Sobat Sehat tetap stay tune di Rehat Generasi Sehat. ...99,4 DigiWave Radio. Your digital soundscape. Kembali lagi bersama aku Willy Dan Fafa di Rehat Generasi Sehat. Sobat Sehat, kalau dipikir-pikir, kadang sosial media itu cuma buat eksis atau update kabar aja gak sih? Menurutmu gimana, Fa? Kalau menurutku sih, media sosial itu bisa lebih dari itu, Will. FYI nih, buat Sobat Sehat, ternyata media sosial bisa jadi teman yang mendukung banget loh. Bayangin deh, ada orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka, bahkan hidup orang lain lewat berbagai informasi penting dan mempererat konektivitas loh, Will. Bener banget, Fa. Sobat Sehat, pernah nggak sih eksplorasi media sosial lebih jauh? Nah, hari ini kita bakal bahas gimana sih media sosial bisa lebih dari sekedar hiburan, tapi juga bisa jadi teman yang mendukung. Jadi, mari kita dengarkan beberapa pengalaman dari seorang public figure atau influencer. Ada seorang individu yang akan menceritakan pengalaman mereka yang telah memanfaatkan platform sosial media untuk tujuan yang membangun dan peningkatan konektivitas. Oke, halo Fafa. Kenalin, aku Farah Dwi Anfaro, biasanya dipanggil Farah. Jadi aku itu sekarang kebetulan berstatus sebagai Miss Hijab Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Dan untuk manfaat media sosial tentunya banyak sekali ya dari segi positif. Ini aku akan menjelaskan dari segi positif nih sebagai seorang bisa dibilang influencer ya. Karena kan di sini menjadi seorang duta
atau Miss itu merupakan public figure nih bagi orang-orang di luar sana. Tentunya cara untuk menginspirasi orang-orang dan memberikan kebaikan, menyebarluaskan kebermanfaatan itu dengan cara kampanye, bisa dengan kampanye sosial, dan media sosial salah satunya adalah wadah yang bisa kami gunakan atau aku gunakan untuk menyampaikan advokasi aku, program-program aku, dan konten-konten lainnya yang tentunya dapat menginspirasi orang banyak. Nah, terus positif gak sih dengan cara itu? Tentu aja positif. Sebenarnya media sosial itu kan ada dua sisi ya. Nah, kalau aku sendiri menganggap media sosial ini sesuatu yang sangat positif karena aku beranggapan gimana ya caranya biar aku tuh bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Karena Miss Hijab tuh kan sebagai representasi seorang wanita muslimah yang mempunyai manner, integrity, smart, and solihah. Jadi bagaimana caranya aku merepresentasikan diri aku yang seperti itu? Ya dengan media sosial. Jadi di situ aku mulai membuat konten-konten terkait program kerja aku, kegiatan sosial aku fokus di bidang perempuan, pendidikan, dan sosial. Dan tentunya setiap ada kegiatan, itu aku harus mempromosikan dan menyebarluaskan agar apa? Agar orang-orang di luar sana bisa tertarik dan mengikuti kegiatan-kegiatan aku. Dan terkadang juga kalau misalkan aku mengadakan suatu acara atau seminar, itu tinggal aku sebarluaskan aja di media sosial dan orang-orang akan ikut. Kadang juga bisa dari live streaming ya, entah seperti talk show atau sharing-sharing kayak gimana sih pesan-kesannya atau gimana sih tips and trick menjadi Miss Hijab kayak gitu. Itu banyak sekali kan manfaat media sosial di sini. Nah, caranya biar kita bisa mengolah kontennya itu menjadi hal yang ke arah positif, itu dengan cara kita tuh harus mengikuti kegiatan atau akun-akun yang positif juga. Kayak misalkan aku pengen belajar public speaking atau aku pengen belajar dakwah nih. Ya pastinya aku ikutin akun-akun yang buat mengajarkan aku dakwah atau public speaking. Jangan kalau misalkan aku pengen belajar tapi aku justru mengikuti konten-konten hiburan atau konten-konten game, kan gak selaras ya. Tapi kalau misalkan kita mengikuti konten-konten yang positif, itu algoritma sosial media itu akan tahu dan memberikan kita konten-konten yang positif juga. Begitu juga nanti akan ditampilkan kayak public figure atau influencer yang juga menginspirasi kita, sehingga sosial media kita itu isinya ya hal-hal positif semuanya. Kalau misalkan kita ikutinnya hal-hal yang negatif, otomatis algoritma juga nangkepnya kayak gitu dan menyediakan atau menyajikan hal-hal negatif juga gitu, yang otomatis kita juga terikut di dalamnya. Jadi bagaimana kita menyetir diri kita supaya tetap di jalan yang lurus gitu loh, supaya tetap di jalan yang positif kayak gitu. Nah, selain itu juga kita bisa menguatkan konektivitas nih sama orang-orang lainnya, menambah relasi dari media sosial. Dari yang misalnya ada di seluruh dunia, kita bisa berteman nih. Tapi ya tentu saja temenannya dalam hal yang positif ya di sini. Jadi kalau misalkan aku mau temenan nih sama Miss Hijab, tapi Miss Hijabnya tuh Miss Hijab DKI Jakarta, ya bisa banget. Aku bisa bangun relasi, aku bisa bangun organisasi yang baru atau platform yang baru yang tentunya dapat menginspirasi yang lainnya, kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Walaupun dari online kan sekarang banyak banget ya kegiatan-kegiatan online, kayak seminar, Zoom, pelatihan dan sebagainya, itu banyak banget yang disediakan secara online. Jadi media sosial tuh juga memfasilitasi kita untuk menambah relasi dan pertemanan dalam jangkauan yang luas sekali, teman-teman, yang gak terbatas kayak gitu. Itu sih dari aku, pesan aku ke teman-teman semuanya, semoga bisa menggunakan media sosial dengan bijak, in the positive ways, karena kita bisa loh membantu banyak orang di luar sana lewat HP doang, lewat media sosial. Kenapa enggak gitu? Kita udah dikasih fasilitas, udah dikasih teknologi yang mumpuni gitu untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebermanfaatan. Jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih, bye-bye. 99,4 DJWave Radio Your Digital Soundscape. Kembali lagi bersama aku Willy dan Fafa di Rehat, Generasi Sehat. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan psikolog sosial Dr. Pramita Intan Widianti, SPSI, MPSI. Selamat datang Bu Dokter.
Terima kasih Willy, senang bisa berbagi di sini. Nah, Bu Dokter, bagaimana pandangan Ibu tentang dampak negatif dari sosial media terhadap pengaruh kehidupan kita sehari-hari, Bu Dokter? Ya, mengenai dampak negatif dari sosial media itu terhadap kehidupan kita sehari-hari, yang pertama paling bisa kita rasakan itu kita jadi sibuk sendiri, sibuk scroll sosial media, sibuk mencari informasi, padahal mungkin di samping-samping kita ini ada orang terdekat yang kita bisa ajak ngobrol tuh. Nah, interaksi secara tatap muka tuh cenderung menurun ya, membuat orang-orang tuh menjadi kecanduan terhadap internet ataupun sosial media, yang akhirnya dari situ ada perasaan ketidakpuasan diri sendiri karena melihat informasi yang ada di sosial media itu sebagai yang bagus-bagus, yang update gitu, yang akhirnya bisa membawa dampak yang tidak baik untuk kesehatan mental kita. Sosial media telah menjadi bagian integral dari hidup kita. Dari Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok. Platform-platform ini menghubungkan sobat sehat dengan teman, keluarga, dan bahkan orang-orang baru. Namun, di balik semua itu ada sisi gelap yang seringkali terlupakan loh. Mari kita mulai dengan mendengar pendapat menarik dari seorang public figure atau influencer. Halo, aku Sesa. Aku sebagai influencer yang aktif di Instagram atau TikTok, tapi lebih ke TikTok. Jadi menurut aku, dari awal sampai sekarang aku aktif di sosial media, itu menurut aku dampak yang paling berpengaruh itu adalah echo chambers. Itu adalah algoritma yang akan ditampilkan di TikTok atau di sosial media kalau misalkan kita like-nya itu aja atau ngelihatnya itu aja gitu. Nah, itu menurut aku kurang ya, karena kita akan jadi ngeliat perspektif yang itu terus. I don't wanna talk about politics, tapi misalkan kita bicara soal politik, itu kita harusnya tahu kekurangan, kelebihan dari 01, 02, 03. Cuman kalau bermain sosial media itu, kalau misalkan kita udah dari awal ngeliatnya 01, itu akan kelihatnya 01, terus 02, 02, terus jadi kayak harusnya kita ngeliat dari semua perspektif, tapi jadinya malah jadi satu perspektif gitu. Nah, itu bisa jadi mengurangi growth mindset, terus juga jadi perspektifnya itu aja, dan bahkan bisa jadi mungkin ada misinformasi atau hoax, itu gampang banget ketelan. Jadi bener-bener dari kita tuh harus mencari tahu informasi itu tentang kekurangan kelebihan 01, 02, 03 gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita akan kegiring dari satu perspektif aja. Seperti juga kalau misalkan dalam yang aku tekuni, skincare, beauty, dan segala macam, itu kan sebenarnya juga cocok-cocokan ya. Cuman kalau misalkan belum tentu yang kita pakai itu juga cocok di yang lain gitu loh sebenarnya. Jadi kayak kadang-kadang juga mungkin ada komentar yang kayak kok udah aku nggak cocok gitu-gitu, habis itu kayak nyalahin kitanya gitu, padahal sebenarnya juga sudah di disclaimer kalau misalkan cari informasi dulu karena skin orang-orang kan beda-beda. Yang kedua yang aku rasain mungkin tabrakan waktu ya. Misalkan aku kan masih skripsian nih sekarang, terus juga aku aktif dalam mengonten. Jadi kalau misalkan gak bener-bener bisa membagi waktu, itu bener-bener bisa keteteran di salah satu, antara di skripsi jadi bimbingannya tertunda-tunda, atau di konten yang deadline-nya harus tanggal ini tapi ya jadinya ke-cut fee-nya karena telat 1 hari gitu. Itu juga kepengaruh banget sih untuk aku. Terus mungkin karena aku di bagian beauty, makeup, skincare gitu kan, gak mungkin kita langsung mempublikasikan yang kita gak tahu kandungannya apa, ingredientsnya gimana, dan sebagainya. Apakah cocok untuk skin yang normal, dry, atau oily. Jadi aku harus make mukaku sendiri untuk coba-coba. Kadang-kadang itu juga kekurangan juga sih menurut aku. Nah, yang ketiga menurut aku, karena aku sebagai influencer juga harus menemukan ide-ide untuk konten, gimana editannya, gimana bikin konsepnya. Itu kan jadi scrolling konten, dan itu kadang-kadang aku nyaman gitu, apalagi di tempat tidur, terus jadi lupa waktu, lupa makan. Nah, itu bener-bener kita harus bisa manage waktu biar pas kalau sekiranya sudah menemukan konten yang pas, ya langsung dilakukan, jangan nyaman gitu. Jadi bisa pembelajaran buat
sobat sehat semuanya juga yang mau jadi influencer atau baru mau memulai di bidang sosial media. .4 DJWave Radio. Your Digital Soundscape. Kembali lagi bersama aku Willy dan Fafa di Rehat Generasi Sehat. Sobat Sehat tahu nggak sih salah satu fenomena yang muncul di era sosial media adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Banyak dari kita merasa tertekan ya untuk selalu terhubung dan mengikuti semua tren-tren dan kegiatan yang terjadi di sekitar kita. Tapi Sobat Sehat pastinya penasaran dong ya apa yang menyebabkan FOMO di kalangan pengguna sosial media ini nih Bu Dokter. FOMO seringkali muncul dari perbandingan sosial. Ketika kita melihat orang lain beraktivitas atau bersenang-senang, kita merasa tertekan untuk ikut serta. Meskipun itu bukan yang kita inginkan. Nah, ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan dengan kehidupan kita sendiri. Nah, bagaimana nih cara kita bisa mengatasi fenomena FOMO tersebut nih Bu Dokter? Ya, yang pertama, penting untuk mengenali bahwa tidak semua yang kita lihat di sosial media adalah kenyataan. Dan yang kedua, kita bisa membatasi waktu penggunaan sosial media dan memilih untuk fokus pada aktivitas yang benar-benar kita nikmati. Ada beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita menuju penutup ya Sobat Sehat. Nah Bu Dokter, terkait penjelasan tadi, apa penyebab utama media sosial dapat menimbulkan perasaan stres dan perasaan cemas, Dok? Penggunaan media sosial yang terlalu sering juga dapat memicu emosi negatif yang menyebabkan kecemasan bahkan depresi. Dampak negatif media sosial ini dapat terjadi ketika seseorang memiliki perasaan tertekan yang tinggi, seperti ingin selalu up to date atau ingin memiliki unggahan atau postingan foto yang bagus, tulisan yang sempurna. Nah, semua tekanan-tekanan tersebut akhirnya menimbulkan kekhawatiran berlebih dan menjadi gejala dari depresi dan juga kecemasan. Dari pengalaman ini jelas bahwa sosial media bisa menjadi pedang bermata dua. Sekarang mari kita bahas cara-cara positif untuk menggunakan sosial media. Berikut beberapa tips untuk Sobat Sehat dalam menggunakan sosial media secara bijak. Yang pertama, batasi waktu penggunaan. Tentukan waktu tertentu untuk berinteraksi di sosial media. Yang kedua, ikuti konten positif. Pilih akun yang memberikan inspirasi dan motivasi. Yang ketiga, beri dukungan. Jadilah teman yang baik di dunia maya dengan memberikan komentar-komentar positif. Dan yang terakhir, jangan bandingkan diri kalian. Ingat bahwa apa yang terlihat di sosial media tidak selalu mencerminkan kenyataan. Sosial media memang bisa menjadi teman yang baik jika digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa menjadi musuh jika kita tidak hati-hati ya Sobat Sehat. Ingatlah untuk selalu menjaga kondisi emosional diri sendiri. Terima kasih Sobat Sehat yang telah menemani kita hari ini. Terima kasih Sobat Sehat sudah setia mendengarkan siaran Rehat. Jangan lupa dengerin Rehat Generasi Sehat setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Hanya di 99,4 DJWave Radio. Your Digital Soundscape. Zalfa Nadia pamit. Wildan Aulia pamit. See you! Tugas akhir Manaprotsi semester 7. Produksi feature radio Rehat. Episode sosial media, teman atau musuh. Produser Delima. Sutradara Hikmal Rafli Syahputra. Penulis naskah Diva Safa Fauzia Rahmah. Audioman Ilham Abiurozan. Editor M. Ilham Ramadan. Announcer Zalfa Nadia Putri dan Wildan Aulia. Terima kasih kepada narasumber Azhara Sesa dan Farah Dwi Anfaro, seorang public figure atau influencer. Pramita Intan Widayanti, SPSI MPSI, seorang psikolog sosial. 99,4 DJWave Radio. Your Digital Soundscape.